upaya-upaya yang mungkin kalau istilah gagahnya out of the box gitu. Jadi kita ikhtiar begitu ya. Kira-kira yang paling mungkin yang bisa kita lakukan tuh seperti apa begitu? Tentang PKPU nomor 13 tahun 2024, bagaimana paslon berkampanye di iklan media cetak dan juga elektronik, semua sudah difasilitasi oleh KPU provinsi dan juga lembaga lainnya. Sebulan lagi kita akan melewati satu peristiwa bersejarah di Provinsi Banten. Kita akan sama-sama mengikuti pesta demokrasi Pilkada Provinsi Banten 2024, tanggal 27 November. Kita akan bertamu dengan dua narasumber yang ganteng-ganteng. Yang pertama ada Komisioner KPU Provinsi Banten, Pak As Hatibi. Assalamualaikum, Pak As. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akademisi kita, Bang Dr. Ail Buldi dari Untirta. Assalamualaikum Bang Dr. Waalaikumsalam. Ya, kayaknya kalau saya panggil Pak kesannya tua banget ini, jadi saya panggil Abang aja lah itu. Oke Bang, peristiwa bersejarah ini kan sudah sama-sama kita lewati kan, tahapan-tahapan demi tahapan, dan tentu nanti gongnya tanggal 27 November, dan saya kira bahwa salah satu indikator keberhasilan Pilgub atau Pilkada Banten ini kan partisipasi pemilih. Nah, dari teman-teman KPU seperti apa nanti untuk mempersiapkan itu semuanya sehingga kita bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas, yang legitimasinya juga kuat karena partisipasinya tinggi. Ya, pertama terima kasih atas undangannya di podcast ini yang selanjutnya saya kira berkaitan dengan partisipasi kalau dalam konteks pemilih ya. Di Provinsi Banten sudah kita tetapkan sebenarnya 75% Untuk target ya? untuk target partisipasi. Tetapi kami di KPU ini sebenarnya dalam konteks partisipasi itu ada hal yang lain yang ingin dikejar begitu, bukan hanya soal bagaimana orang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya gitu. Tapi kita itu berharap masyarakat itu terlibat secara aktif gitu ya. Makanya beberapa kelompok atau stakeholder yang kami libatkan itu pada ininya gitu, targetnya sebenarnya bisa menjadi duta lah gitu, duta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat yang lain gitu. Nah, termasuk podcast ini saya kira kan ini sebuah ikhtiar, sebuah upaya yang dilakukan untuk menginformasikan berkaitan dengan pilkada, misalnya pilkada dilaksanakan hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nilai informasinya di situ. Misalnya hal yang lain yang bisa di-sharing kepada publik berkaitan dengan edukasinya. Oh, nanti milih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati itu harus dengan pertimbangan yang matang gitu kan. Karena pertimbangan visi misi, program kerja, kemudian track recordnya seperti apa, ide dan gagasannya bagaimana, dan seterusnya begitu. Jadi konteks partisipasi ini dari ikhtiar yang kami lakukan di KPU dengan berbagai macam simulasi kegiatan dan program, tidak hanya ditujukan bagaimana agar orang datang ke TPS, tapi orang mau secara sukarela itu berbagi informasi dan berbagi pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada. Tentu harapannya kita itu naik satu level. Jadi tidak hanya kita menggunakan hak pilih, tapi kita menggunakan hak pilih itu sudah berdasarkan pertimbangan yang tadi itu gitu. Nah, Jadi ini kayaknya kalau soal kualitas partisipasi pemilih kayaknya dari orang kampus ini Bang biasanya Siap. harus memberi sudut pandangnya. Gimana kalau Pak Dr. Ayu kalau melihat partisipasi pemilih? Sebenarnya kan kita harus senang ya, pilkada tahun 2024 yang serentak ini sudah ada banyak progres kemajuan dari pilkada-pilkada sebelumnya. Kita tahu ada 3 kelompok kepentingan yang sangat berkelindahan dengan kemajuan suksesi pilkada tahun 2024. Satu itu adalah penyelenggara, dalam konteks ini diwakili oleh KPU di tingkat provinsi, Pilkada Banten ya.
Karena kita udah lihat bahwa semakin banyak ruang-ruang yang dulu dianggap kurang berpihak kepada pasangan calon berkaitan dengan kampanye, sekarang sudah mulai berimbang dan sama ya. Misalnya kayak tentang PKPU nomor 13 tahun 2024, bagaimana paslon berkampanye di iklan media cetak dan juga elektronik, semua sudah difasilitasi oleh KPU provinsi dan juga lembaga lain. Artinya kita senang bahwasanya kekuatan yang lebih mengidentikan kepada kekuatan politik, material, logistik kampanye sekarang sudah diberikan ya ruangnya lebih berimbang dengan adanya penyelenggara oleh KPU. Lalu yang kedua adalah dari peserta pemilu. Peserta pemilu baik dia pasangan calon, kemudian juga partai politik kan itu. Mereka juga yang kita lihat kemarin pasca putusan MK kan memberikan ruang yang lebih luas, meskipun akhirnya tetap hanya 2 pasangan calon karena kan memang itu realitas politik yang memang hadir belakangan ya. Nah, sehingga kita lihat juga mereka juga sudah saya lihat bergeraknya cukup masif daripada pilkada kabupaten kota ya. Sehingga saya ngeliat atensinya lebih lebih kuat, lebih deras dan lebih sepertinya lebih memikat para pemilihnya. Kemudian yang ketiga adalah pemilih sendiri. Nah, pemilih kita memang punya sedikit keterbatasan karena memang karakteristik orang Banten tuh khususnya di daerah pedesaan itu patron klien. Ada kecenderungan menjadikan beberapa orang yang kita sebut dengan kalau bahasa komunikasi opinion leader, pembawa pendapat, menjadi preferensi politik masyarakat itu. Kira-kira nanti mau pilih siapa? Nah, saya lihat dengan adanya ruang yang lebih luas dari KPU tadi, sebaran kampanye yang memang semuanya di dalam satu integrasi dikelola KPU ya, nggak langsung masing-masing. Ini akan memudahkan informasi bisa lebih sampai dan lebih lengkap kan itu ya. Nah, berkaitan dengan kualitas masyarakat pengguna hak pilihnya kan itu. Kan yang pertama pasti kan kuantitasnya dulu itu ya. Artinya bagaimana baik yang memang terlibat dan berkaitan dengan kualitas, mungkin saya kira debat publik 1, 2, 3 itu akan bisa memberikan representasi ya. Kemudian yang kedua, memang dengan adanya KPU kemarin yang menjelaskan bahwasanya kalau mau beriklan fokus kepada 3 setahu saya. Selain foto nomor urut, tapi ada visi, ada misi, ada program. Nah ini menurut saya akan memberikan ruang yang lebih luas. Apalagi sekarang saya lihat diseminasinya kan nggak melulu lewat cetak, lewat koran ya. Kayak podcast, saya kira ini cukup inovatif dan mengikuti perkembangan tren. Khususnya DPT Banten, kalau pemilu kemarin kan dominannya milenial ke bawah. Yang memang mereka sangat terampil dan melek dengan penggunaan media digital. Ada 8,9 ya, Bang? Ya, DPT-nya 8,9 juta. Dan 61% adalah pemilih milenial dan Gen Z. Kalau di DPT Pilkada, milenial dan Gen Z itu 63%. 63%. Turun. Ya. Dominan banget ya. Ya, kemarin waktu pemilu itu 62%, sekarang naik 1%. Artinya kan suara mereka ini kan sangat menentukan. Sementara kan mereka itu kan pemilih yang kita bisa kategorisi pemilih rasional kan, dan pemilih pemula ini. Nah, ada treatment khusus nggak kalau dari teman-teman KPU untuk menggait teman-teman Gen Z, teman-teman milenial itu kan, apalagi dengan suara yang sangat dominan itu. Ya, ini sebenarnya jadi kunci menurut saya karena KPU harus berani keluar dari kebiasaan umumnya gitu. Kalau metode sosialisasi yang dilakukan di masa yang lalu itu kan misalnya dengan metode tatap muka atau klasikal, mengumpulkan orang dalam satu ruangan tertentu begitu, kemudian ada yang menyampaikan informasi, yang menyampaikan edukasi gitu ya, dengan ya model dialog gitu atau model ceramah gitu. Nah, model seperti itu tidak masuk dalam selera yang orang Kategori Gen Z. iya, yang 63% itu. Maka kita memodifikasi beberapa kegiatan tuh misalnya dari sisi tampilan media sosial yang kita kelola. Ini juga satu kabar yang baik karena sampai dengan hari ini misalnya salah satu media sosial kita Instagram. 1,5 tahun yang lalu ketika saya masuk di KPU itu followernya baru 4.000 orang gitu ya. Nah, sekarang sudah 16,6 ribu orang gitu. Berarti 16.600 orang sekian gitu ya. Nah, kita memanfaatkan media sosial itu sebagai ruang pertemuan antara penyelenggara pemilu KPU dalam hal ini dengan kelompok yang 63% itu.
karena mereka itu bisa kita jumpai salah satunya lewat media sosial. Nah, makanya konten-konten yang kita buat itu melibatkan juga seusia mereka gitu. Kalau lihat tampilan medsosnya KPU, misalnya di Instagram itu kan anak SMA gitu, dibuka ini berarti. mahasiswa kan begitu. Nah, terus yang selanjutnya, misalnya kalau dulu kan hanya melibatkan beberapa kelompok orang aja gitu ya dalam kerjasama sosialisasi. Nah, kita misalnya tadi saya baru mengumpulkan 80 elemen atau organisasi gitu ya untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk kerjasama. Nah, ini ya kita minta mereka menyusun begitu ya skema kegiatan seperti apa dengan anggaran yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga mencoba melakukan analisa begitu berdasarkan beberapa hal. Nah, kemudian kita muncul dalam bentuk program sosialisasi yang tersegmentasi. Misalnya kelompok masyarakat atau pemilih yang ada di kepulauan, kemudian komunitas nelayan misalnya, kemudian orang di dalam hutan, kemudian ya kelompok milenial atau Gen Z gitu. Itu kita lakukan, termasuk juga misalnya, di satu TPS ini ternyata tingkat partisipasinya rendah, kenapa nih? Nah, di TPS-TPS yang dengan partisipasi rendah juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Artinya setiap kelompok segmen terpilih punya treatment masing-masing? Ya, termasuk juga misalnya gini, Gen Z itu kan suka dengan informasi itu yang ringan. Ya. Ya itulah gitu. Yang ringan begitu kan, yang ya ada unsur entertainnya begitu kan, unsur hiburannya begitu. Terus juga nggak suka yang berat lah intinya begitu. Nah, makanya kita beberapa kegiatan yang kita lakukan, termasuk juga yang akan kita lakukan, itu nuansa entertainnya ada gitu, misalnya sosialisasi dengan metode konser musik begitu kan. Terus juga kita misalnya kayak model Car Free Day gitu, itu kegiatan Car Free Day itu juga kita kemas, kan nggak ada dulu kegiatan sosialisasi di kegiatan Car Free Day gitu. Nah, ini kan kita berupaya untuk mendekatkan, ini karena ada komunitas kan yang memang setiap weekend itu mereka melakukan aktivitas di ruang-ruang tertentu yang tersedia gitu. Iya, ini Bang, kan tentu saja memang kita harus mengupayakan mengikuti katakan logika dan cara berpikir partisipasi pemilih. Nah, gimana nih Pak Dokter melakukan sosialisasi, melakukan edukasi terhadap pemilih dengan cara yang tanda kutip dengan konten-konten receh tapi tetap substansinya dapat ini? Saya kira itu memang harus dilakukan ya, karena memang segmentasi pemilih kita kebanyakan milenial ke bawah ya. Kita juga tahu bahwasanya pemilih pemula sebenarnya bukan orang yang tidak punya pengalaman dalam konteks melakukan demokrasi politik seperti pemilihan langsung, kayak model lulusan atau yang masih pelajar SMA, SMK setingkat. Sebenarnya mereka sudah punya pengalaman, artinya modal politik pada saat mereka melakukan pemilihan ketua OSIS misalnya di tingkatan SMA atau SMK ya, ataupun di tingkatan alia. Memang hanya saja memang karena satu sistemnya ada di sekolah, memang lebih lebih kondusif, lebih mudah. Nah, mungkin pada saat mereka keluar, ini kan pasti akan berkelidar dengan kaitan dengan peserta pemilu kan itu, dengan banyak tadi. Mungkin mereka akan sedikit kebingungan, tapi pengalaman yang sudah dialami di sekolah itu sudah mereka lakukan dengan baik, sehingga itu juga jadi modal ya. Nah, kemudian yang kedua juga kan itu. Kaitan dengan bagaimana menggunakan pendekatan tadi, menurut saya itu baik ya, bagaimana untuk mendekatkan pemilih dengan informasi yang memang mengandung kelengkapan tentang segala hal yang mendorong mereka untuk bisa memberikan pilihan dengan baik ya. Karena emang kan yang kita pahami gini, kalau bacaan saya, partisipasi itu relatif lebih tinggi di pedesaan gitu ketimbang di perkotaan. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya partisipasi itu lebih kuat, lebih tinggi ya pengaruhnya itu dari peserta pemilu, dari calon gubernur dan wakil gubernur, paslon-paslon yang lainnya ya. Misalnya kalau kita dengar misal seperti mobilisasi kampanye, kan ini kan maksudnya itu relatif lebih besar. Pertemuan langsung atau terbuka, kegiatan sosial itu lebih cepat. Nah, dengan KPU melakukan kegiatan yang memang sifatnya basisnya digital kepada pemilih tadi, ini bisa memberikan keseimbangan nih antara yang di desa dengan yang di kota kan itu.
Nah, sisi yang lain yang paling penting kan sebenarnya kan bukan hanya sosial sito, tapi kanal-kanal, ruang-ruang informasi, sumber informasi yang bisa diakses oleh pemilih dan itu kredibel. Nah, pertanyaan kan gini, kita dulu pada saat pilpres juga banyak dengar tentang informasi yang bersifat hoax kan itu ya. Nah, kenapa? Karena memang kanal-kanal digital itu anonymous, artinya tidak bisa diketahui sumbernya. Nah, hoax atau orang banyak bilang dengan berita bohong kan itu ya. Sebenarnya kan kalau dalam konteks komunikasi, itu kan kalau komunikasi kan unsur-unsurnya ada komunikator yang menyampaikan pesan, ada yang menerima pesan. Hoax itu konteksnya adalah tidak diketahui sumbernya. Nah, persoalan digital ini, perkaranya adalah, kalau saya sih nggak perlu bilang itu berita bohong, artinya kalau ada berita nggak jelas sumbernya, itu sudah pasti salah, artinya pasti keliru. Nah, yang kedua adalah, ada sumbernya, apakah sumbernya adalah kredibel atau tidak. Nah, kalau langsung dari KPU, kita bisa dapat informasi yang kredibel dan bisa tanggung jawabkan, lengkap dan jelas. Nah, termasuk misalnya waktu antara pilpres kemarin dengan pilkada ini yang cukup berdekatan itu menjadi peluang sendiri atau justru menjadi tantangan tersendiri? Kalau istilah kita dulu waktu di organisasi, ini kesempatan yang kalau di kuliah butuh sampai S1. Ketika kita mengibaratkan kesempatan kita ketika kita di organisasi begitu. Nah, ini juga sama. Jadi ada dua keadaan, ada pemilu dan ada pilkada begitu. Nah, yang lebih menariknya antara pemilu dan pilkada ini waktunya beririsan gitu ketemu. Nah, dari satu sisi ya tentu ini sebagai tantangan bagi kami gitu di KPU. Tapi ya di sisi lain ya tidak mudah juga kita menghadapi dan melaksanakan tugas dua hajat sekaligus gitu. Makanya saya melanjutkan yang tadi misalnya begini, upaya-upaya yang kita lakukan itu ya upaya-upaya yang mungkin kalau istilah gagahnya out of the box gitu. Jadi kita ikhtiar begitu ya. Kira-kira yang paling mungkin yang bisa kita lakukan tuh seperti apa begitu. Karena kan durasi pilkada di tahun ini yang serentak ini itu lebih singkat daripada pilkada yang tahun 2020 misalnya 2017 begitu. Nah, ini juga jadi tantangan bagi kita begitu. Tapi alhamdulillah misalnya kita bisa melakukan kerjasama dengan beberapa sekolah, dengan perguruan tinggi, seperti misalnya tadi disampaikan oleh Kang Ail bahwa ya ada proses pembelajaran demokrasi yang sebenarnya berlangsung di sekolah, misalnya dalam bentuk pemilihan ketua OSIS dan yang lain sebagainya. Nah, alhamdulillah KPU Provinsi Banten kita itu punya namanya RPP, Rumah Pintar Pemilu. Jadi mereka mau belajar tentang bagaimana sih proses pemungutan dan proses penghitungan suara gitu ya. Nah, itu mereka secara digital bisa lihat, bisa juga kita sambil simulasikan. Ada 2 sekolah yang sudah berjalan 2 tahun ini. Hari ini tadi itu pagi juga kami koordinasi dengan SMA 1 karena lagi mau pemilihan OSIS lagi. Waktu pemilihan OSIS yang lama itu simulasinya kita siapkan pakai kotak suara, pakai ini, pakai itu dan yang lain sebagainya. Sebelumnya kita ajak dulu mereka ke Rumah Pintar Pemilu yang di kantor KPU, kemudian kami juga lihat lokasi ke sana, setting tempatnya kayak apa dan yang lain sebagainya, termasuk pada saat proses pemilihan itu bagaimana mereka menyusun daftar pemilihnya, bagaimana mereka melakukan pendaftaran calonnya, kemudian mereka melakukan kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suaranya seperti apa, pengumuman plenonya seperti apa, siapa yang menjadi pemenang dan yang lain sebagainya. Kita coba didekatkan pada model yang diberlakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, ini juga salah satu upaya dan kerjasama ini kami masih terus jalankan. Nah, selain itu ikhtiar yang dilakukan oleh KPU karena tadi itu ada satu keadaan di mana anak-anak Gen Z dan milenial ini, adik-adik kita gitu kan, itu kan ya sukanya yang ringan gitu, yang menyenangkan gitu. Maka KPU sejak pemilu itu memproduksi sebuah film. Kalau di pemilu itu namanya Kejarlah Janji. Dan itu salah satu media kita untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Nah, dalam konteks pilkada, buat lagi film namanya Tepatilah Janji. Nah, film ini diproduksi oleh sutradara yang luar biasa menurut kami, Mas Gari Nugroho.
Dan kualitas filmnya ya tidak kalah bagus dengan film-film komersil yang lain Itu gitu. diputar di Eh, itu. Pada waktu-waktu tertentu kita putar di bioskop, tetapi sejauh ini kita lakukan itu sebagai salah satu, kita putar sebagai salah satu sosialisasi, media sosialisasi lah gitu oleh kita. Nah ini termasuk kali ini kita misalnya podcast, itu juga salah satu pendekatan yang menurut kami baru gitu dalam konteks sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Nah kita buat juga simulasi yang lain, misalnya dengan pihak TV, dengan pihak radio, termasuk juga yang sebelumnya tidak diatur soal media daring itu sekarang diatur gitu. Kalau bicara tadi Kang Ail berkaitan dengan kampanye misalnya, memang jadi calon gubernur dan wakil gubernur atau wali kota dan wakil wali kota dengan PKPU 13 itu enak sekali. Enak sekali, betul. Kenapa? Misalnya di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten itu ada alat peraga kampanye atau APK yang difasilitasi. Pertama misalnya reklame dalam bentuk billboard. Setiap pasangan calon itu kami fasilitasi 2 billboard. Artinya ada 4 billboard untuk pasangan calon di setiap kabupaten kota. Masing-masing dapat 2. Masing-masing dapat 2. Kemudian misalnya Ini billboard ya, billboard. Kemudian baliho. Baliho itu setiap pasangan calon itu 5 baliho. Jadi ada 10 baliho di setiap kabupaten kota. Kemudian kita fasilitasi juga alat peraga kampanye dalam bentuk umbul-umbul. Itu 20 setiap kecamatan, setiap pasangan calon. Jadi pasangan 1 20, pasangan 2 20. Jadi ada 40 umbul-umbul yang kita pasang di 155 kecamatan yang ada di Provinsi Banten. Kami juga fasilitasi spanduk. Spanduk itu basis perhitungannya desa. Jadi setiap desa ada 4. Masing-masing 2 setiap kandidat. Itu untuk spanduk, untuk umbul-umbul, untuk baliho. Itu kalau di dalam PKPU itu perhitungan maksimal yang kita pakai. Jadi ada kurang lebih sekitar 3.100-an spanduk setiap pasangan calon. Ada sekitar 3.000 spanduk, 3.100 setiap pasangan calon. Kemudian umbul-umbul juga sekitar 3.100-an setiap pasangan calon. Baliho 5 setiap pasangan calon, billboard 2 setiap pasangan calon. Nah, ada lagi bahan kampanye. Bahan kampanye itu ada 4 jenis yang kita fasilitasi. Ada poster. Karena memang itu kewajiban KPU yang ada di dalam PKPU 13. Ada poster yang ukurannya itu A3, kan besar kan? Ya, ukuran itu. Ya, ada poster, ada leaflet, ada flyer, ada selebaran. Ada 4 jenis. Masing-masing jenis itu kami fasilitasi 620.800 lembar. Jadi kalau dibagi kepada 1.552 desa, maka setiap lembarnya itu, setiap jenisnya itu 400 lembar. Kalau ada 4 jenis, berarti ada 1.600 lembar bahan kampanye yang bisa disebarkan kalau secara merata 1.600 lembar. Itu hampir seluruh rumah dapat tuh. Nah, kemudian selain itu tadi Kang Ail bilang juga ada fasilitasi kampanye. 14 hari kampanye ada di radio, ada di TV, ada di media cetak, ada di media daring. Ada 4 media yang dipakai untuk kampanye pasangan calon selama 14 hari. Dan itu juga dibiayai oleh KPU. Tahu itu saya ngawang. Nah, itu dia. Lumayan kan. Biasanya kan ya, salah satu yang cost-nya agak lumayan besar untuk kandidat kan Iklan. Tapi itu akan sangat membantu nggak, Pak Dokter, dengan masifnya APK ini itu untuk masyarakat itu bisa ini? Saya kira kan dengan banyaknya media-media yang digunakan untuk memperkenalkan pasangan calon, visi misi program ini kan akan memudah masyarakat untuk mengetahui bahwasanya nanti 27 November pasangan calonnya ada 2, nomor yang mereka pilih berdasarkan visi misi program. Saya kira akan meningkatkan, mendorong kuantitas ya. Kuantitas. Meskipun satu sisi lain ada beberapa aspek lain yang nggak bisa kita batasi, misalnya seperti
pasangan calon untuk meningkatkan partisipasi pemilu mereka banyak cara lah. Kan salah satu hal yang memang kita anggap tabu dan merusak adalah misalnya politik uang misalkan itu ya. Nah, satu sisi kuantitasnya meningkat tuh, kan itu ya. Tapi kualitasnya transaksional. Makanya saya membagi kelompok pemilih itu dibagi 3. Satu adalah pemilih cerdas, mungkin akan banyak juga terbantu dengan program yang ada di KPU kayak RPP dan lain-lain. Pemilih cerdas artinya mereka yang memang mengakses banyak informasi tentang pasangan calon, kemudian menentukan pilihan berdasarkan kesadaran untuk keinginan provinsi Banten akan lebih baik ke depan dipegang oleh pasangan tersebut. Kedua adalah pemilih yang bersifat naif ya. Saya sih sebutkan naif. Artinya kalau kayak pemilih pemula itu ada beberapa kajian mengatakan bahwasanya mereka cenderung kan nggak punya akses informasi yang lebih lengkap karena urusan politik relatif mereka kurang tertarik ya. Nah sehingga mereka akan lebih banyak juga berpartisipasi memilih berdasarkan dengan kelompok rujukan, misalnya dari orang tuanya, oke, kamu pilih ini aja gitu kan, dari teman-teman sebaya kan, teman geng-gengnya lah misalkan. Karena pada saat saya sempat riset juga beberapa tahun yang lalu, terus ditanya kenapa pilih si A tersebut, karena mereka bilang, ya karena teman-teman satu gengnya pilih itu semua, kayaknya asik-asikan aja biar bareng lah kan. Satu sisi pasti meningkat, tapi kan dalam konteks kualitasnya kan masih belum bangun kesadaran. Karena sesungguhnya gini, pada saat mereka memilih menjadi pemilih yang cerdas, selain memilih ada kesadaran dan harapan besar untuk daerah maju kan. Nah yang ketiga ini yang cilaka, yang ketiga ini pemilih transaksional ini, kan gitu. Ada uang, ada suara kan ini jadi persoalannya. Nah sehingga menurut saya kan itu dengan derasnya informasi dan literasi berbasis digital tentang banyak tadi itu juga penting. Dan memang setahu saya kan gini, antara undang-undang pemilu sama undang pemilihan gubernur kan agak berbeda gitu loh. Artinya sanksinya. Saya kira masyarakat juga berhak tahu, karena kalau kemarin yang saya teliti di Kota Serang itu kan cuman ada orang ngasih beberapa mie bungkus gitu kan, kemudian ditangkap kan itu. Setelah ditangkap kan divonis kemarin tuh kalau saya tidak salah 2 tahun penjara. Kan bayangin saja mereka bukan pasangan calon gitu kan, karena memberikan beberapa mie bungkus kemudian dipenjarakan itu. Dan yang jadi persoalan lagi nih di pemilihan gubernur ini, bupati, wali kota dan seterusnya buat eksekutif itu yang memberi dan menerima dapat sanksi pidana. Sama-sama dapat sanksi pidana. Saya kira masyarakat harus memahami bahwasanya ini buat yang menganggap ini sebagai suatu hal lumrah, pada saat dia menerima tanpa dia sadar, tanpa dia tahu, ternyata kemudian ketahuan, dilaporkan, ditangkap, ini berpotensi pidana. Nah menurut saya mulai sekarang mungkin harus diketahui nih, artinya yang rugi itu si pemilihnya kan, itu yang masih gitu lah. Nah sehingga harapan kita dengan ada pengetahuan tentang ini, bahayanya itu, karena kalau bicara kajian jauh ada yang bilang korupsi lah, tapi pada itu ini pidana pemilu dan sanksinya berbeda dan berpotensi dipenjarakan. Kita kan ingin kan pesta demokrasi ini menjadi pesta rakyat lah, kan nggak ada yang mau dipenjara. Karena faktanya memang pernah terjadi kasus itu kan di Kota Serang ya. Kabupaten Serang itu sekali masyarakat biasa, seorang petani harus masuk penjara karena itu dibungkus, kemudian yang di Kota Serang kan yang pilkada terakhir. Nah sebenarnya saya sih sangat yakin kalau targetnya cuma 75% dengan tadi yang sudah dipaparkan Bang Aas, terlampau kecil. Saya meyakini bisa 88. Tapi PR-nya tentu soal kualitas pemilih tadi yang disampaikan, bahwa kita juga menginginkan bahwa tidak hanya tercapai target secara kuantitasnya, dan juga secara kualitasnya. Ya, ya tentu ini tadi sebuah pengetahuan yang harus diketahui juga oleh masyarakat gitu, bahwa nanti setelah saya undang Bawaslu Bang untuk ada perbedaan regulasi gitu antara pemilihan antara pemilu dengan pemilihan kepala daerah gitu. Nah, perbedaannya pada aspek apa? Pada aspek subjek hukum kalau dalam konteks politik uang gitu ya. Nah, kalau dalam pemilu itu kan subjek hukumnya hanya peserta, pelaksana kampanye, tim kampanye, juru kampanye, dan seterusnya. Dan itu juga harus terdaftar di KPU. Ya. Nah, jika mereka tim kampanye, relawan, ini itu, dan yang lain sebagainya tidak terdaftar, ya mereka tidak bisa menjadi subjek hukum politik uang dalam konteks pemilu. Dalam konteks pilkada, tadi sampaikan oleh Kang Ail,
setiap orang subjek hukumnya. Jadi siapapun yang mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga suaranya tidak sah, itu bisa dipidana. Kasus Kabupaten Serang, termasuk saya waktu di Bawaslu menyidangkan sampai inkrah di pengadilan, putusannya 3,6 bulan, 3 tahun 6 bulan kalau nggak salah. Jadi Itu di pilkada juga, Pak? itu di pilkada. Nah, yang kebetulan pelakunya itu adalah mereka yang pada waktu pemilihan presiden dan wakil presiden itu bagi-bagi uang. Pada momen pilkada melakukan hal yang sama walaupun tempatnya berbeda gitu. Waktu pilpres, pileg Nggak bisa. Wah, itu puluhan masuk laporan. Saya kebetulan Bawaslu-nya kan. Nah, kemudian pada saat pilkada melakukan hal yang sama ya karena subjek hukumnya setiap orang ya sempat lari dan yang lain sebagainya, sama dengan kasus di Serang gitu. Nah, ini satu hal yang saya kira juga perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, berkaitan dengan rasa optimisme, kalau saya secara pribadi kan membandingkannya Kang Ail itu ke pilkada yang terakhir begitu ya, baik 2020 atau pilkada 2017 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Itu kan tingkat partisipasinya hanya 61 kalau tidak salah, kurang lebih sekitar 61 kalau kita rata-ratakan ya. Nah, maka kalau sekarang ke 75 itu kan ada 14% peningkatannya. Nah, kalau 14% dari 8,9 juta itu kan bukan angka yang sedikit kan gitu. Makanya sebuah optimisme yang sebenarnya kita sematkan di situ gitu. Nah, kalau misalnya ada akademisi dan rekan media ini mengatakan bahwa kita akan bisa melampaui ini sebagai sesuatu hal yang menggembirakan tentu saja. Karena ya saya secara pribadi juga ya harus akui gitu bahwa peran media termasuk juga podcast yang belakangan ini menjadi tren di kita gitu, itu akan memberikan kontribusi yang positif. Dentumannya itu nggak hanya di sini gitu. Kang Ail sendiri pasti di dalam kelas itu, beliau kan sebagai akademisi, sebagai dosen, kelasnya banyak begitu ya, ketua program studi juga begitu. Nah, itu kan pasti dalam kegiatan mengajar itu kan nanti menyampaikan gitu, menyampaikan bahwa oh kita pilkada harus begini, harus begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kan pasti ada dorongan itu. Nah, kalau misalnya itu dilakukan oleh seluruh dosen gitu, yang terlibat secara partisipatif gitu, mendorong agar kualitas pilkada. Tadi kan kita bicara soal kuantitas, oke lah, kita bisa naikkan gitu. Tapi kualitasnya ini kan juga harus seiring sejalan gitu. Nah, saya kira ikhtiar yang dilakukan oleh seluruh stakeholder, komunitas media, kemudian akademisi, jalan beriringan dengan penyelenggara, saya sih optimis gitu. Karena kalau semua bebannya ada di KPU, ya tentu KPU ini kan punya banyak keterbatasan begitu. Ya hitungannya masih kecil lah begitu. Tapi kalau seluruh stakeholder ini semuanya terlibat gitu, Kang Ail, ya insya Allah gitu. Katanya kolaborasi adalah kunci. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini Pak, memang kita dari pemilu ke pemilu, kemudian pilkada ke pilkada kan memang salah satu yang PR besar kita adalah soal pemilih yang berbasis kesadaran karena dia memilih punya alasan entah karena figurnya, entah karena programnya itu, atau karena kedekatan. Saya jauh lebih menghormati gitu kan orang yang memilih karena saya punya kedekatan dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Dokter bisa kasih stimulan seberapa penting sih pilkada menyangkut nasib masyarakat kita, karena kan banyak nih kalau kita lagi ngobrol di warung kopi dengan masyarakat di arus bawah, mereka kan kadang-kadang berpikirnya begini, ya cuma ngobrol, setelah itu juga nggak ngefek, siapapun yang jadi itu tidak ngaruh sama hidup saya gitu kan. Sementara kalau kita balik ke definisi pemilu, ini ngomong kedaulatan rakyat. Nah, stimulan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita bahwa ketika kita datang tanggal 27 November, hari Rabu tanggal 27 November dan memilih kandidat yang menjadi peserta pemilu, itu akan menentukan nasib masa depan kita. Oh iya, karena kan begini, setiap calon, pasangan calon itu kan mereka punya visi, punya misi, punya program. Atau visi misi itu kan sebenarnya kan dibuat
memang nanti akan jadi dokumen yang menjadi dasar untuk penyusunan namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ya. RPJMD yang ada di satu provinsi Banten lah. Nanti RPJMD itu turunkan jadi Renstra PD. Misalnya Dinas Pendidikan ada Renstra PD-nya, 5 tahun ngapain. Kemudian ada RKPD lagi setiap tahun ngapain aja rencana kerjanya. Nah, sehingga siapa yang menang nanti, kita lihat visi misi programnya kan itu yang akan memang akan memperlihatkan wajah kemajuan Provinsi Banten ke depan. Nah, memang satu sisi saya juga ingin memberikan kritik ya sama pasangan calon. Menurut saya sangat minim sekali menjelaskan tentang visi misi program. Meskipun ada, tapi sifatnya masih parsial kan itu ya. Sehingga kalau menurut saya mungkin lebih didorong lebih banyak lagi pada saat mereka turun ke bawah kampanye menggerakkan tentang program-program. Karena kan di Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwasanya RPJM itu bersifat teknokratik, kemudian partisipatif dan juga politis ya dari visi misi paslon buat yang partisipatif dari pada saat mereka turun ke lapangan kan mereka tahu apa masalahnya. Nah, mereka tawarkan solusinya, programnya, sehingga masyarakat yang melihat bahwasanya kalau pasangan A terpilih atau B terpilih, mereka akan melakukan apa saja itu program-programnya. Oh, itu akan mendapatkan manfaat kelompok sasaran tertentu. Misal, kalau saya ada nelayan atau saya petani kan itu, mereka akan memberikan ruang yang lebih luas untuk bantuan modal misalnya. Itu kan akan mendapatkan manfaat. Karena bicara pembangunan itu ada namanya penerima manfaat. Nah, sehingga visi misi itu yang tadi bahasnya masalah menjawab juga apa yang kebutuhan masyarakat dianggap menguntungkan, sehingga nggak lagi siapapun yang jadi nggak ada untungnya. Tapi pada saat disampaikan, ini bisa kalau yang bersangkutan terpilih, saya akan bisa mendapatkan benefitnya langsung sebagai penerima manfaat daripada pembangunan. Artinya memang program visi misi program kandidat itu harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, dan ini juga menjadi ya tugas bersama lah ya teman-teman KPU, teman-teman akademisi, termasuk kita berharap masing-masing kandidat juga ketika melakukan kampanye itu ya nggak apa-apa ada gimmick-gimmicknya, tapi juga substansi bahwa apa yang akan mereka kerjakan itu. Dan Pas di website KPU kan juga ada ya profil dan visi misi, mungkin bisa diinformasikan ke masyarakat Provinsi Banten soal visi misi yang sudah dipublis sama teman-teman KPU. Ya, sebenarnya bukan hanya di media internal KPU ya, bukan hanya di website gitu, di media sosial, tapi juga kita di televisi kita tayangkan, di radio kita tayangkan, kemudian di online kita tayangkan, dicetak juga kita tayangkan. Ini dalam rangka sebuah ikhtiar sebenarnya untuk masyarakat biar tahu begitu siapa pasangan calonnya, bagaimana visinya, bagaimana misinya, bagaimana programnya. Kami ya berupaya semaksimal mungkin lah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat gitu. Ya, kita punya sejarah pada penyelenggaraan pemilu beberapa tahun yang lalu di mana terjadi keterbelahan masyarakat itu kan oleh karena informasi yang beredar tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, alhamdulillah pemilu yang telah berjalan dengan baik ini, informasi-informasi yang menyebabkan keterbelahan itu minim gitu. Saya kira ini juga sejalan dengan penguatan regulasi yang disusun oleh penyelenggara pemilu baik KPU ataupun Bawaslu yang mengatur hal tersebut begitu, sehingga transaksi informasi yang menyesatkan itu bisa diminimalisir. Misalnya kerjasama dengan beberapa pemilik aplikasi media sosial misalnya, ketika ada informasi yang ternyata mengandung unsur hoax, mengandung unsur itu di take down, misalnya ketika mengandung unsur pidana digeser ke pihak kepolisian dan yang lain sebagainya misalnya. Jadi ikhtiar-ikhtiar itu ternyata efektif gitu, dan edukasi tentu saja, edukasi yang kemudian ternyata makin kesini ya masyarakat kita juga makin dewasa gitu. Nah, alhamdulillah pemilu tidak memunculkan keterbelahan di masyarakat, ini sebagai sesuatu hal yang juga sangat penting gitu. Nah, keterbelahan masyarakat itu kan oleh karena beberapa informasi yang mengandung unsur kebohongan atau hoax, kemudian unsur sara gitu ya, yang kemudian memunculkan keterbelahan di antara kita. Terus juga ujaran kebencian begitu. Nah, termasuk juga sebenarnya transaksi politik uang, gitu, itu juga sama sebenarnya punya dampak yang negatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini. Ya tentu kami di KPU berkaitan dengan hal yang tadi kami sampaikan, itu kami ikhtiarkan juga publikasi di berbagai media,
bikin spanduk, gitu, bikin baliho, bikin billboard berkaitan dengan itu, gitu. Jadi dorongan bagaimana caranya masyarakat ini tidak hanya menggunakan hak pilih, tapi menggunakan hak pilihnya itu ya tadi setelah mempelajari visi calon seperti apa, misi calon seperti apa, programnya seperti apa, ide dan gagasannya seperti apa, ya termasuk tadi ketika kita menerima informasi itu, ya saring dulu gitu, kita verifikasi dulu, kita bandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Kalau memang itu bernilai informasi yang bermanfaat, ya kita boleh share dengan yang lain gitu. Atau boleh kita konsumsi sendiri. Tapi kalau misalnya itu ternyata mengandung unsur kebohongan, unsur sara atau unsur yang dilarang menurut undang-undang, ya cukup di kita gitu. Ini juga sangat penting gitu. Oke, jadi buat teman-teman masyarakat Provinsi Banten, khususnya teman-teman milenial, teman milenial seangkatan saya, teman-teman tinggi, adik-adik gemes. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap perhelatan politik, baik itu pemilu maupun pilkada, kita akan mendapatkan informasi yang sangat beragam, mungkin juga informasi yang tanda kutip tidak jelas sumbernya, yang itu juga bisa menyebabkan kesesatan berpikir. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk terus memantau informasi terkait perkembangan pilkada Banten 2024 dengan follow akun Instagram KPU Provinsi Banten di KPU Provinsi Banten ya. Jadi teman-teman bisa update segala macam informasi, dan 100% informasinya itu bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya, atau ketika teman-teman pengen mendapatkan informasi lebih detail, teman-teman juga bisa baca berita-berita di media massa yang kredibel, yang bisa dipercaya, karena itulah salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan informasi tentang profiling, tentang visi-misi program dari semua kandidat, dan kita nanti tanggal 27 November itu bisa memilih dengan mantap siapa orang yang kita anggap bisa dijadikan nasional. Terakhir, apa pesannya ini untuk masyarakat Banten, Pak Aas dulu? Pesan saya sederhana, sayangi Bantenmu, coblos pilihanmu. Oh, mantap. Gitu, simpel banget itu. Pak Dokter? Jargon kayaknya itu ya. Bukan pesannya. Kalau saya mungkin ajak para pemilih khususnya yang milenial ya, saya kira mari kita jadi pemilihan cerdas dengan mencari tahu melalui kanal-kanal informasi, sumber-sumber informasi yang terpercaya berkaitan dengan visi misi program pasangan calon, kan itu. Silakan memilih dengan penuh kesadaran politik, tanpa transaksi kan itu, tanpa pengaruh dari orang lain. Mari kita jadikan momentum Pilkada serentak tahun 2024 ini momentum memilih pemimpin yang terbaik, sehingga Banten akan jauh lebih baik daripada hari ini. Oke, terima kasih Bang Aas, terima kasih Bang Dr. Ail atas kehadirannya. Semoga tidak kapok untuk hadir di podcast bertamu, dan sampai ketemu di edisi berikutnya. Yang pasti Rabu 27 November 2024, jangan lupa kita sama-sama datang ke TPS, kita gunakan hak pilih kita, karena bagaimanapun juga pilkada adalah sarana kita menyalurkan kedaulatan sebagai rakyat Indonesia. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang amanah dan Banten menjadi daerah yang maju, sejahtera, dan barokah. Terima kasih sekali lagi, Bang. Siap, atur nuhun. Ya, sampai.